Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas materi mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Jendri Kurnia, dan Sulfikar Duwila dan Stefani Putri Liku. Nah, pada video kami saat ini, ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian kinerja keuangan, yang kedua manfaat kinerja keuangan, yang ketiga tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan, dan yang keempat yaitu pengukuran kinerja keuangan. Baik, kita langsung ke videonya, selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan setiap periodenya. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota serta kemampuan untuk membayar utang. Kinerja keuangan biasanya tercermin dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu, biasanya disusun dalam periode atau siklus akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jadi materi yang selanjutnya adalah manfaat kinerja keuangan. Adapun manfaat kinerja keuangan yang pertama adalah untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua adalah dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga adalah sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi yang terkhusus pada bagian divisi organisasi. Materi yang selanjutnya adalah tahap-tahap menganalisis kinerja keuangan. Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda, karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Menurut Fahmi, dalam jurnal Helmi dan Amiro, ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu yang pertama adalah melakukan review terhadap data laporan keuangan. Yang kedua adalah melakukan perhitungan. Yang ketiga adalah melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Yang keempat adalah melakukan penafsiran interpretation terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai masalah yang ditemukan. Baik, untuk materi terakhir yaitu pengukuran kinerja keuangan, yang mana adalah penting untuk sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terhadap divisi dari rencana yang ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan bersamaan dengan proses analisis. Analisis kinerja keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis yang meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Teknik analisisnya, kinerja keuangan dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu yang pertama ada analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah atau absolut maupun dalam persentase relatif. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada analisis tren,
merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Kemudian yang ketiga yaitu ada analisis persentase per komponen atau common size, yang mana merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. Kemudian ada sumber dan penggunaan modal kerja, yang mana merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama 2 periode waktu yang dibandingkan. Kemudian poin selanjutnya itu ada analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian ada analisis rasio keuangan, yang mana merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Kemudian ada analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut. Kemudian ada analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian analisis kredit merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitor kepada kreditor seperti bank. Nah, dari pemaparan materi kami dapat menyimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang telah dicapai oleh manajemen dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan setiap periodenya. Nah, pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terhadap divisi dan rencana yang ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Kami memohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.